Halo, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk membuat player controller, dan ini saya pakai input system yang baru ya. Jadinya kalian bisa install dulu di package manager. Ini diganti ke Unity registry dulu ya. Lupa. Nah, ini nanti diinstal aja. Kalau sudah diinstal nanti akan ada pop up untuk merestart Unity-nya. Kalian tekan saja yes. Dan juga di event sistemnya ini nanti kalau kalian buat canvas kan pasti ada event sistemnya. Nah, nanti ini akan ada gambar seperti ini. Nah, ada tulisan seperti ini. Nah, kalian klik aja ini. Lalu aset yang saya pakai ini dari Bayat Games, nanti akan saya taruh linknya juga untuk asetnya, dan saya juga sudah buat animasinya. Nah, ini kalian ubah ke full rect, terus ini multiple, dan ini point of filter. Lalu kalian slice, auto aja terus slice. Kalau sudah di apply, nanti akan jadi seperti yang ada ini. Nah, terus kalian tinggal buka animation di Windows, animation. Nah, sebelum itu kalian drag and drop salah satu dulu, misalnya drag ini. Nah, terus kalian create animasinya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal drag and drop semua gambarnya, dipilih semua aja. Lalu kalian drag and drop ke sini. Sama aja kayak jam dan run-nya. Lalu kalau sudah, kita bisa set animasinya terlebih dahulu di Windows, animation, animator. Nah, kalau kalian tekan yang player nanti akan muncul banyak seperti ini. Ini garisnya ini kalian atur sendiri ya. Jadinya tinggal di klik kanan make transition ini dan kalian drag. Ini ada jam lainnya sendiri dan ada parameternya 3 ini. Ini tinggal tambahkan dari sini. Speed dan y value nya ini float dan jamnya ini adalah boolean. Jadi tinggal buat lalu namakan terserah apapun. Lalu kalian seperti tadi make transition, lalu kalian klik ini. Nah, ada sepertinya. Jadinya kalau speednya ini dari 0,1 akan memulai animasi warpnya ini, dan hash exit time nya kalian matikan aja, dan transition duration nya kalian jadikan 0. Dan di warpnya sini yang baliknya sama juga ya, matikan dan transition duration nya 0 kalau speednya kurang dari 0,1. Kalau untuk jumping ini tuh adalah ini, kalian tinggal buat create state dan from new blend tree, double klik aja. Nah, di sini kalian tambahkan 2 motion field. Jadinya kalau ini juga diganti ya, ini diganti ke y value. Kalau y-nya 0, dia akan masuk ke animasi yang jatuh. Kalau di 1 akan animasi lompat seperti ini. Kalau sudah sih tinggal dari any state, karena kan kalian bisa lompat kapan aja. Lalu di sini kalau jamnya true, dari jam ke idle ini kalau jamnya itu sudah false ini. Lalu untuk input sistemnya sendiri, kalian tinggal buat seperti ini, di create
ini bawahan lagi. Nah, ini protection ini. Nah, kalian namakan apa aja terserah. Lalu double klik dan kalian bisa tambahkan ini. Nah, segitu. Karena ini untuk animasi jalan, kita ubah jadi value dan control tab-nya kita jadikan vector 2. Jadi kita akan mendapatkan value dari vektor 2 nya biar bisa buat jalannya. Lalu pad-nya ini, karena kita pakai joystick ini, kita pakai gamepad aja, lalu pakai left stick. Ya, seperti itu sih. Dan jangan lupa di save ya, save asset, atau bisa pakai auto save ini. Dan di sini sudah saya atur beberapa. Move ini yang world tadi. Lalu jamnya ini adalah button karena kita kan neken ini, dan buttonnya ini saya sudah atur pakai button ini, terserah yang mana aja ya, gitu doang sih. Terus untuk pause nya juga sama button, tapi ini pakai keyboard. Di keyboard, lalu by location, escape. Jadi kalau kalian tekan escape, nanti akan bisa nge-pause gamenya. Oh, jangan lupa di save ya. Ya, seperti itu. Lalu untuk kanvasnya sendiri, screen size overlay ya. Lalu ini tuh image. Lalu dalamnya image ada image lagi, ini yang lebih kecil. Dan di image yang kedua ini kita memakai on screen stick ini. Dan kita atur control pad-nya pakai yang gamepad dan left stick. Kalau tadi saya aturnya yang left stick. Ya, seperti doang sih. Terus ini button. Tidak ada on click-nya, tidak ada. Tapi pakai on screen button, dan kita pakai button show karena yang tadi diatur adalah button show. Lalu di player dan grass-nya ini ditambahkan ini ya. Di player itu kita butuh kasih player input, player controller ini script saya sendiri ya, box collider dan rigid body. Dan untuk grass-nya ini pakai box collider ini. Dan strikernya dimatikan ya, jangan nyalain. Kalau kalian sudah bikin player, sudah masukkan player inputnya juga, di actionnya ini kalian drag and drop action yang kalian buat tadi itu. Lalu di scriptnya itu kita butuh using unit system untuk pakai input system yang baru kita install tadi. Lalu publicnya ada, speednya untuk jalannya, jump force-nya untuk lompatannya, ground check-nya untuk ngecek apakah nyentuh tanah atau tidak, lalu float ground check radiusnya, radius untuk pengecekannya, dan layer max-nya ini layer ground-nya. Nanti akan saya jelaskan ini. Ada player input, rigid body, animator, boolean pause dan boolean jamnya. Lalu di startnya ini kita dapatkan dulu player inputnya, dapatkan juga rigid body-nya dan juga animatornya. Di update ini cuma untuk nge-pause-nya aja. Kalau player input.action yang pause itu kita trigger atau kita tekan escape dan belum nge-pause, kita akan melakukan pause. Kalau sudah nge-pause, kita akan melanjutkan permainannya. Untuk cara nge-pause yang lebih baik bisa cek di video sebelumnya, karena saya mager jadinya saya buat seperti aja biar cepat. Lalu untuk movementnya kita butuh di fix update, karena katanya Unity jika kita ada komponen yang memakai rigid body lebih baik diaturnya di fix update aja. Kita butuh ini vektor 2 input sama dengan player input.action move itu yang pakai joystick itu, lalu kita read value vektor 2. Jadi kita dapatkan value vektor 2 nya. Lalu animationnya kita set float speednya kan kita tadi sudah namakan speed, lalu kita masukkan ini mathf.absolute_input.text biar kalau walaupun minus ini masih bisa dilihat. Maksudnya kan kita kan aturnya kalau lebih dari 0,1. Nah, kalau kita joysticknya itu ke arah kiri kan X nya itu minus, nah jadinya kan nggak jalan padahal kita jalan. Makanya kita butuh absolute biar jadi tetap plus seperti itu. Lalu rigid body dan velocity-nya kita jadikan seperti ini, new vector 2
input X kalikan speednya, dikalikan speednya yang kita sudah atur. Lalu juga pakai rb.velocity.y biar kalau joysticknya kita ke atas dikit ini tidak dianggap ngejam, makanya kita pakai rb.velocity.y. Oh, ini untuk putar badannya ya. Kalau 0 itu tidak sama dengan X nya, jadinya misalnya ini tuh pengecekan ya, kalau 0 sama dengan X, input X nya, jadinya kalau X nya itu 1, ini akan jadi false. Jadinya kan 0 kan nggak sama dengan 1, tapi kalau 0 sama 0 ini akan jadi true, karena ini returnnya kan return boolean. Dan from rotation-nya kita buat seperti ini, input.x nya itu apakah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kita putar karakternya, kalau tidak kita buat 000 semua, karena karakter yang kita punya itu udah menghadap dari ke arah kanan, jadinya kalau mau diputar kan ke kiri. Nah, ke kiri itu kan berarti kan ketika input X nya itu minus. Kalau karakter kalian itu awalnya itu arah kiri, berarti input X nya ini kalian jadikan seperti ini. Ini tuh sama seperti ini ya. Jadi kalian mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini itu sama saja. Lalu kalau player input actionnya jam itu tekan, atau button jamnya itu kita tekan dan dia tuh masih belum lompat, maka jamnya akan kita jadikan true dan rb.velocity-nya kita buat seperti ini. Yang y-nya itu kita pakai jump force, dan jangan lupa rb.velocity.x-nya untuk yang x-nya. Lalu animasi booleannya kita masukkan jamnya, jadinya kalau false ya false, kalau true ya true. Hanya biar bisa tahu apakah itu masih jumping atau sudah nyentuh tanah. Lalu juga set floatnya pakai rb.velocity.y nya biar bisa diatur ininya antara animasi lompatnya dan animasi turunnya jatuhnya. Oh, ini untuk ground checknya. Kalau dia sedang ngejam dan rb.velocity-nya itu yang yaitu kurang dari 0 atau sedang turun, kita baru cek. Kan jadinya kalau kita masih lompat nggak usah dicek, tapi kalau sudah mulai turun baru kita cek apakah nyentuh tanah atau tidak. Oke, seperti ini. Collider 2D, collider, stick 2D, overlap side, circle, ground check posisinya, ground check position, ground check radiusnya, dan layernya. Nah, kalau collidernya itu tidak nol atau ada atau sudah nyentuh tanah, maksudnya jamnya kita jadikan false. Ya, gitu doang. Nah, ini on row gizmos-nya ini untuk ngecek sebesar apa sih radiusnya ground check kita. Kita pakai seperti ini aja, ground check position sama ground check radiusnya. Ya, begitu doang sih kodenya. Kita lanjutkan ke playernya ya. Jadinya itu di playernya itu saya kasih empty object di dalamnya, dan empty objectnya itu kalian juga taruhnya ke bawah di antara kakinya si player ini. Nah, ini di playernya nih ada ground checknya, ini empty object. Jangan lupa dimasukkan ya. Speed dan jump force nya saya atur ke 5, ground checknya kita tinggal drag and drop, dan radiusnya saya jadikan 0,1. 0,1 sudah sebesar ini, kalau 1 sebesar ini soalnya, maka saya jadikan 0,1 aja. Jadi kalau ini paling bawah ini nyentuh tanah sini, nanti jamnya akan jadi false. Dan ground layernya ini saya setnya ke groundnya ini add baru. Nah, di grassnya ini, di layernya kita add layer, kalian tulis saja ground. Nah, kalau sudah sih ya sudah, tinggal balik aja. Lalu nah, ada air, ada ground, tinggal pilih yang ground. Kalau sudah sih ya sudah, nggak ada lagi. Kalau dicoba akan jadi seperti ini.
ground layernya jangan lupa dijadikan ground ya. Nah oke, sudah jalan ya. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja, dan sampai jumpa. Bye bye.